Per hari ini, 3 hari lagi itu udah masuk ke tahun baru 2026. Dan gue ngerasa masih banyak orang yang belum banyak persiapan, belum tahu mau nyiapin apa buat masuk ke 2026 ini. Jadi gue bakal ngeset 4, nggak banyak-banyak, cuma 4 aja, tips atau reminder buat kita semua, termasuk buat gue pribadi juga, apa aja yang perlu kita siapin sebelum masuk ke 2026 supaya nanti penyesalan-penyesalan yang udah terjadi di tahun 2025 ini nggak keulang lagi. Dan pandangan-pandangan ini gue rasa bakal sedikit beda ya sama orang lain. Jadi kalau misalnya lu ngerasa nggak cocok atau nggak sesuai sama pandangan lu, filosofi lu, ya udah nggak usah tonton lagi, stop aja di sini. Tapi kalau misalnya lu ngerasa lu pengen belajar sesuatu dari gua, lu pengen dengar sesuatu yang beda, boleh lanjut tonton aja, nggak apa-apa. Yang pertama gue mau bahas soal tren. Tren itu bukan buat dikejar, tapi tren itu buat digandeng. Misalnya contoh, di masa depan nanti tuh orang udah pada banyak yang prediksi ya. Oh, the future is AI, the future is crypto. Masa depan nih biotech, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi masalahnya itu orang sibuk buat ngejar tren itu. Banyak banget yang ngerasa kayak, oh gue ketinggalan nih, oke gue harus start nih belajar dari nol, gue ngejar. Nah, ngejar itu belum tentu kesampaian. Kalau misalnya lo hoki, lo akan sampai. Ya, lo akan ngejar secepat itu. Tapi manusia itu didesain nggak bisa belajar dengan cepat. Ya, apalagi ngikutin teknologi di zaman informasi yang udah gila banget kecepatannya ya sekarang. Jadi kalau misalnya gue belak-belakan, ngejar tren itu percuma. Ujung-ujungnya lo nanti jatuh sendiri, terus kepleset, terus habis itu nanti lo hilang arah. Yang gue maksud dari tren itu lebih baik digandeng, maksudnya itu gini, tren itu ada karena sebenarnya udah ada orang-orang di luar sana yang memulai start this trend, dan orang-orang itu riding, menggandeng tren-tren ini. Misalnya contoh perintis-perintis atau pionir-pionir AI, ya perintis-perintis atau pionir-pionir kripto. Nah, mereka tuh udah mulai dari dulu, dari semenjak tren itu belum ada. Kenapa? Karena mereka yang nyiptain trennya sendiri. Dan orang-orang lain di luar sana sibuk, termasuk kita-kita, itu sibuk ngejar tren-tren ini nih. Pengen ngelewatin. Minimal gue nggak jadi nomor 1, minimal gue nggak jadi nomor 2, minimal gue nomor 1000, minimal gue nomor 10.000. Mereka mikirnya tuh kayak gitu. Menurut gue ini tuh suatu hal yang aneh ya. Jadi udah tahu nggak bisa ngejar tren, tapi tetap kita berusaha. Dan kita fine-fine aja kalau misalnya kita berada di urutan ke 10.000 atau ke 1 juta. Maksudnya ngegandeng tren ini berarti pilihannya 2 nih di 2026 ini. Lu bisa satu yang paling susah sekaligus paling gampang. Lu bikin tren sendiri. Jadi lu bikin niche lu sendiri, lu bikin wave lu sendiri. Ini paling gampang kenapa? Soalnya ketika lu udah bikin tren sendiri, ya berarti kan lu kan yang paling ahead of the time. Yang lain semua nggak bakal ngejar nih di belakang lu. Tapi gue tahu came up with a trend itu is not always an easy thing. Dan nanti ujung-ujungnya orang bakal ngikutin niche lu. Jadi banyak banget orang yang memulai hal yang baru zaman sekarang itu sangat kreatif. Di Indo itu sangat kelihatannya terbatas ya. Padahal di luar negeri sana banyak banget pekerjaan-pekerjaan aneh-aneh yang emang orang tuh bisa ngasilin duit dari situ, bisa nyari makan gitu dari situ ya. Tapi sekaligus ini itu adalah hal yang paling sulit dilakuin. Kenapa? Soalnya gue sadar juga nggak semuanya bisa ya ngelakuin kayak gini. Ini ibarat tuh kayak lu berusaha masak makanan yang baru yang nggak ada di dunia ini. Itu nggak gampang dan nggak semua orang bisa. Biasanya itu terjadi karena accident ya, karena nggak sengaja. Jadi gue kasih lu pilihan yang kedua selain bikin tren sendiri ya, yaitu lu mix atau fusion. Maksudnya apa? Lu punya set skill, lu adalah diri lu sendiri, dan lu pasti berbeda dengan orang lain. Kalaupun misalnya dua orang ini punya set skill yang sama, misalnya contoh dua-duanya jago masak, atau misalnya dua-duanya jago ngedesain, pasti ada beberapa atau banyak banget hal lain yang berbeda dari dua orang ini. Misalnya contoh paling simpel nih ya, contoh satunya suka makan pedes, satunya nggak suka. Itu kan udah kelihatan tuh perbedaannya. Tapi kita coba ambil contoh yang lebih skill base ya. Dulu jago desain, tapi yang satunya demen coding juga. Tapi yang satunya gitu nggak pernah bisa coding. Tapi yang satunya ini tuh suka ngomong, komunikasinya bagus. Itu kan udah jadi ngedefine diri mereka berdua ini berbeda dari satu sama lain. Jadi lu ngefusion, apa nih kira-kira skill yang lu punya, apa aja lu gabungin jadi satu, dan itu menjadi keunikan lu sendiri, dan itu sulit banget ditiru. Lu ngekomboin 2 atau lebih skill lu, dan nantinya itu akan menjadi niche sendiri. Itu maksudnya ngegandeng tren. Jadi
Misalnya contoh ada AI wave ya, tren AI. Itu lu nggak harus cuman jadi purist di AI doang, karena purist di AI itu udah sangat banyak dan lu akan jauh ketinggalan. Tugas lu sekarang apa? Tugas lu sekarang fusion, mix and match antara tren AI ini, lu dapet skill AI-nya dan lu komboin sama skill-skill yang lu punya supaya ini menjadi, wah ini gua banget nih gitu. Yang kedua, itu tentang informasi. Jadi informasi itu gampang banget dan makin jauh lebih gampang didapetin di dunia ini. Informasi itu sangat murah banget sekarang karena gratis semua, di mana-mana lu bisa cari. Jadi eranya sekarang itu menurut gue bukan information consuming lagi, melainkan yang gue sebut dengan filtering thinking. Jadi sebenarnya informasi di luar sana itu sebenarnya jebakan. Itu tuh ngedoktrin lu supaya lu ngerasa ya, kata kuncinya ya, gue udah pinter. Lu ngerasa lu tahu banyak. Padahal yang lu serap itu kebanyakan information, bukan knowledge. Ini dua hal berbeda nih. Apalagi sekarang AI udah makin gila. Itu cuma tentang numbers game aja ya, yang banyak-banyakan konten yang menang. Tapi ujungnya apakah kontennya itu berguna buat lu atau enggak? Itu yang jadi pertanyaannya. Zaman sekarang itu lu sebagai manusia gimana caranya supaya lu ngebedain diri lu sama mesin? Ya lu filtering thinking. Lu filter, mesin tuh nggak bisa filter. Mesin tuh disuapin apa dia telan, suapin apa dia telan, suapin apa dia telan. Lu sebagai manusia, lu punya free will, lu punya kehendak bebas, lu punya hati nurani, lu harusnya bisa milih. Oh, ini informasinya berguna buat gua. Oke, gua filter ini dan gua proses itu. Jadi informasi yang masuk itu dari 1 juta informasi, lu saring, lu shift nih jadi 100.000 misalnya. Terus dari 100.000 itu lu filter lagi kira-kira apa nih yang benar-benar berguna buat gua, jadi 1.000. Terus habis itu dari 1.000 ini masih banyak banget, lu filterin lagi apa nih kira-kira yang cocok sama gua, sama niche gua. Filter lagi jadi 100. Terus filter lagi jadi 10. Cukup 10 aja yang lu masterin gitu loh. Cukup 10 aja yang lu dalemin, lu nggak perlu tahu banyak-banyak. Ya jadi 2026 ini jangan sampai kita kejebak di jebakan yang sama di tahun 2025 ini ya, karena nanti akan makin sadis. Yang ketiga itu banyak banget gue lihat orang yang berlindung di balik kata produktif. Jadi orang tuh nggak bisa bedain nih antara apa itu yang bikin dia sibuk sama apa itu yang bikin dia produktif. Ini semua diburemin nih. Jadi di balik kata produktif itu dia berlindung, padahal dia ngelakuin sesuatu yang mungkin kayak outputnya efektifnya cuma 10-20%, tapi dia kerjain itu ya 100%. Jadi efisiensinya cuma 10 atau 20%. Itu sangat-sangat wasting time ya menurut gue ya. Jadi di sini kata kuncinya, jawabannya sebenarnya simple dan semua orang ini udah bahas. Fokus lah ya. Lu cukup filter aja nih hal-hal apa nih yang lu nggak perlu lakuin dari 100% dari semua hal yang lu lakuin sehari-hari. Kira-kira apa sih yang bisa gue buang? Jadi ini mirip nih konsepnya kayak yang nomor 2 tadi, tapi bedanya ini di action lu, bukan di learning. Kalau tadi itu di bagian learning. Nah ini di kegiatan lu sehari-hari, di aktivitas lu. Gue tahu setiap orang tuh begini, pasti banyak banget yang mau lu lakuin, banyak banget yang lu mau pelajarin, banyak banget yang lu mau lihat. Tapi kenyataannya apakah waktu lu sebanyak itu? Enggak juga kan? Apakah lu nggak perlu tidur? Enggak kan? Makanya setiap manusia itu udah punya tugasnya masing-masing, role-nya masing-masing. Lu cukup fokus aja di role lu tuh apa. Kalau misalnya emang terlalu banyak, lu cari solusi lain. Misalnya contoh, lu mau serap 3 skill yang berbeda, 3 olahraga yang berbeda. Lu nggak bisa fokus nih. Lu fokus aja sama satu. Yang duanya ini lu cari teman yang jago, cari kenalan yang bisa ngajarin lu. Dengan begitu ya mereka punya bidangnya sendiri dan lu punya bidang lu sendiri. Itu yang disebut poin pertama tadi. Lu jadi nggak ngejar tren, ya. Tapi lu riding your own trend gitu loh, ya. Lu mengendarai, lu ngegandeng tren lu sendiri. Jadi lu cari aja di area antara 100% itu kira-kira 20% apa nih yang emang bener-bener impactful dalam hidup lu. Lu kembangin 20% itu menjadi 80%. Jadi yang tadinya 80% gak berguna itu sisa di 20%. Terus yang terakhir ini agak sedikit praktikal ya. Jadi gua harap di 2026 ini setiap orang udah sadar, termasuk gua, kita akan bangun sistem kita sendiri. Independent system. Nggak harus gede, start small aja. Sesimpel misalnya contoh kayak gua, sekarang setiap orang punya HP, setiap orang pasti punya WA. Di WA itu ada notes buat pribadi, lu bisa tulis chat ke diri lu sendiri, dan itu menjadi notes pribadi lu, dan tiap hari kan lu pasti buka WA lah. Nah di WA itu jadi lu kelihatan terus nih, lu tulis apa di situ. Itu lu pin, dan setiap hari itu lu tulis. Nggak harus setiap hari juga, tapi setiap kali lu ketemu ide, setiap kali lu kepikiran sesuatu, setiap kali lu dapat sesuatu di hari itu, lu langsung catat di situ. Supaya nanti lu bakal evaluasi. Manusia itu makhluk pelupa.
Ya, dari zaman sekolah udah ngajarin kita buat ngafalin sesuatu. Kenapa? Karena kita itu manusia pelupa. Ya, jadi hal sekecil apapun lu catat di situ. Supaya apa? Supaya lu revisi lagi, evaluasi diri lagi, supaya lu belajar lagi. Active recalling namanya. Ini tuh udah jadi sistem lu sendiri. Jadi otak lu itu punya penyangga istilahnya. Ibaratnya otak lu tuh kayak punya memori cadangan, yaitu di HP lu. Yang trik-trik lain kayak sering orang sebut ya, mungkin di orang-orang yang baca Atomic Habits atau orang-orang yang motivator yang lain lah. Oh ya bangun pagi, oh ya olahraga, oh ya diet sehat gitu kan. Itu termasuk sistem juga, tapi itu gua nggak akan bahas. Gue berharap video ini tuh bukan mau nge-clash sama mereka, tapi video itu menjadi tambahan aja, ya konsumsi tambahan buat kita semua. Sistem mandiri yang lain buat 2026 ini contoh misalnya gampang. Lu listin aja kira-kira mimpi lu apa aja. Lu pengen ngapain aja. Apa sih tempat-tempat yang pengen lu kunjungin? Apa sih makanan-makanan yang pengen lu cobain yang belum pernah lu cobain sebelumnya? Siapa sih orang-orang yang pengen lu ketemu yang lu belum pernah ketemu sebelumnya? Lu listin aja itu. Ya terserah mau di HP lu, mau di buku lu, dimanapun lah. Mau di tembok lu juga nggak apa-apa. Dan ini tuh nanti menjadi visualisasi nyata. Oh, lu nanti bisa mencapai ini loh. Contoh misalnya simple kayak gua. Kalau gua pribadi, list gua banyak. Ada salah satu list gua itu tentang gua punya 10 dream item list. Atau benda-benda yang pengen banget gua punya sendiri gitu selama hidup gue lah. Jadi mau itu dapetinnya kapanpun terserah, tapi yang penting gue punya mimpi 10 benda ini. Kalau gue punya, menurut gue itu bakal nge-fulfill happiness gue banget. Bukan itu satu-satunya happiness gue ya, ini catatannya di situ. Di 2025 ini gue udah dapet 2 item dari list itu, dan gue nggak nyangka banget karena selama ini yang gue pikir 10 list itu mungkin itu sounds too impossible buat gue dapetin. Bahkan gue nggak pernah mikir dalam hidup ini gue bakal dapet salah satu dari 10 item itu. Tapi ternyata di tahun ini gue udah bisa dapet 2. It's a progress bro, ya nggak? Jadi bikinlah dream list lu sendiri ya. Nggak harus item, ini kan contoh doang ya. Nggak harus benda, bisa aja tempat, bisa aja orang, bisa aja list belajar, bisa aja list skill yang lu mau pelajarin. Jadi itu menjadi reminder lu supaya lu nanti bisa bangun fondasi sistem lu sendiri. Nah, gimana cara bikin fondasinya? Journaling segala macam. Tonton video yang lain aja. Ya, bukan video gue. Gue bukan motivator, gue orang matematika, dan gue cuman suka belajar dan gue suka dunia edukasi. Jadi ini videonya cuman serve as reminder pribadi gue aja. Kalau misalnya kalian relate, ya syukur, boleh like. Kalau misalnya kalian sejalan sama filosofi gue, pemikiran gue, silahkan subscribe, gratis. Tapi kalau misalnya kalian gak sejalan, silahkan dislike videonya, nggak apa-apa, unsubscribe juga nggak apa-apa. Ini video sebagai pegangan aja, reminder, supaya nanti di akhir 2026, gue harap yang nonton di sini tinggal tonton lagi video yang sama ini, dan kalian nanti bakal lihat kira-kira grow gue sampai mana ya. Kira-kira gue udah nerapin poin berapa aja ya, 1-4 ini. Apakah gue udah punya tren sendiri, apakah gue udah punya sistem sendiri, apakah gue udah lebih memilah informasi dan ngatur gimana cara gue belajar, dan apakah gue udah lebih fokus di 20%-nya, bukan di 80%-nya. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat. See you di 2026. Bye-bye.